Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Daniel dari Akademi AI. Video kali ini adalah kelanjutan dari series Agentic AI, di mana kalau di video kemarin kita udah belajar gimana caranya ngebangun suatu multi-agent system yang sifatnya modular. Nah, di video kali ini kita akan coba ngedefinisiin custom tool milik kita sendiri, sehingga nanti bisa dipakai oleh suatu multi-agent system, tentunya dengan studi kasus di mana nanti kita akan coba kembangkan suatu multi-agent system yang dia bisa akses ke suatu real-time API. Jadi langsung aja kita ke videonya. Oke, jadi untuk video kali ini kita langsung aja ke hands-on ya. Jadi kita nggak akan terlalu banyak coret-coret gitu ya. Oke, jadi sebelum kita coba belajar gimana caranya kita ngedefinisiin suatu custom tools di Grow AI, mungkin ada baiknya saya coba jelasin dulu ya, gimana caranya kita ngebuat output dari agentnya kita itu dalam bentuk yang lebih terstruktur gitu. Nah, kalau di video kita yang sebelumnya, kita udah coba kenalan ya. Kita udah coba lihat gimana output dari setiap agent itu sebenarnya masih belum dalam bentuk yang terstruktur. Yang mana ini sebenarnya nggak masalah apabila kita memang menginginkan output yang sifatnya conversation gitu. Tapi ada kalanya kita butuh suatu output yang sifatnya lebih terstruktur. Mungkin karena satu dan lain hal, misalnya kita butuh output yang dia lebih predictable gitu dan konsisten untuk setiap run-nya. Lalu yang kedua, kita butuh suatu proses yang dimana kita nggak perlu ada proses clean up gitu misalnya. Atau ada kalanya kita pengen memang nantinya agent kita tuh pengen integrasi ke suatu API atau misalnya database gitu. Yang mana kalau misalnya ke database gitu kan, kita harus ngebentuk suatu output tadi ke dalam suatu yang structure atau misalnya kayak bentuk JSON atau dan lain-lain. Nah, jadi di sini saya akan coba jelasin dulu ya gimana caranya nanti si output dari agent itu dalam bentuk yang dia structure gitu. Oke. Nah, di sini mungkin saya coba informasiin lagi ya, teman-teman mungkin nanti bisa setup .env-nya. Jadi kita akan butuh dua environment variable yaitu OpenAI API Key. Nanti teman-teman bisa coba cari tahu sendiri gimana caranya dapatin OpenAI API Key. Lalu ada Exchange Rate API Key. Ini nanti untuk keperluan studi kasus kita ya. Nanti akan saya coba jelasin lebih lanjut. Gitu. Oke, nah jadi seperti biasa ya, kita kalau misalnya ngedefinisiin suatu agent seperti ini ya. Misalnya contoh kita pengen buat suatu agent yang mana dia punya role itu senior linguist gitu ya. Di mana goalnya adalah dia bisa nganalisis query dan extract entity relation-nya gitu misalnya. Lalu kita coba definisiin suatu task gitu ya, yang juga spesifik untuk suatu agent, di mana kita bisa aja gitu misalnya bilang, oh return output-nya dalam suatu bentuk JSON gitu misalnya. Di mana field-nya adalah seperti ini gitu. Lalu dengan query seperti ini. Nah, kalau misalnya kita coba jalanin, kurang lebih output-nya akan seperti ini ya. Jadi akan seperti ini. Yang mana mungkin ini udah dalam bentuk structure, tapi kalau misalnya kita lihat lebih jauh, kita coba lihat raw response dari responsnya, kita bisa ngelihat kalau sebenarnya agent kita itu ataupun si LLM yang ada di dalam agent tadi itu masih mengoutput dalam bentuk bisa dikatakan ini adalah bentuk markdown gitu. Yang mana ini sebenarnya udah lebih baik dibandingkan unstructured sebelumnya ya seperti ini gitu. Tapi karena memang masih dalam bentuk markdown, kita akan butuh proses tambahan nantinya untuk mengoutput ataupun memparsing si outputnya tadi gitu. Nah, jadi sebenarnya ada cara yang lebih baik karena memang Crew AI sendiri ini udah terintegrasi dengan Pydantic. Nanti teman-teman bisa cari tahu sendiri ya, apa itu library Pydantic. Tapi intinya adalah Pydantic itu adalah suatu package pada Python di mana ini ngebantu kita untuk ngevalidasi suatu data dan juga nge-structure suatu data gitu. Nah, Crew AI itu sendiri udah terintegrasi dengan Pydantic, di mana kita bisa ngedefinisiin output dari output skema dari agentnya kita nanti seperti apa gitu. Contoh misalnya kita pengen ngebuat suatu entity relation entity, yang mana dia harus nge-inherit base model miliknya si Pydantic untuk menyatakan kalau ini adalah skema custom miliknya kita gitu. Lalu kita coba buat suatu field, misalnya entity 1, relation, dan juga entity 2. Oke. Nah, kalau misalnya kita definisiin agent seperti biasa, lalu kita definisiin task-nya lagi, kita bisa definisikan di bagian sini, itu ada nilai, yaitu output Pydantic gitu. Di mana kita bisa masukkan skema dari skema apa sih sebenarnya yang nanti agent agent ini harus outputkan gitu. Nah, dalam kasus ini kita pengen
agent-nya ini, agent yang senior linguist ini, itu bisa mengoutput suatu structure yang dia sesuai dengan skema entity relation entity. Nah, kalau misalnya kita coba lihat, kita coba jalanin kick off dari crew-nya ya. Kurang lebih nanti bentuknya akan seperti ini gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita coba lihat respons raw-nya, ini dia udah dalam nggak bentuk markdown lagi. Oke, contoh misalnya kita coba lihat, walaupun masih dalam bentuk, mungkin masih dalam bentuk string, tapi ini bisa dengan cepat kita coba konversi menggunakan function eval atau mungkin nanti ada literal eval dari package ast gitu ya. Oke. Nah, jadi sampai di sini kita udah tahu gimana caranya nge-generate suatu structure output dari sebuah agent yang mana tadi lagi-lagi ya, kenapa sih kita butuh structure output? Karena mungkin bisa jadi kita pengen output yang dia sifatnya predictable dan konsisten untuk setiap run. Lalu kita pengen suatu automation tanpa harus ada proses clean up. Lalu ada kalanya nanti kita pengen integrasi juga misalnya ke API atau mungkin misalnya database. Dan juga kita pengen suatu hasil ekstraksi, mungkin hasil insight itu dalam bentuk bentuk output yang dia sifatnya fix gitu. Oke. Nah, kemudian kita akan coba lihat ya, gimana sih caranya kita ngedefinisiin suatu custom tools menggunakan Crew AI. Jadi untuk mendefinisikan custom tool, kita nanti akan coba ngebuat suatu studi kasus ya, di mana kita akan coba ngebuat si agent-nya tuh di mana kita bisa nanya gitu. Misalnya, jika saya punya uang 1 juta rupiah, berapa nilainya jika ditukarkan dengan Japan Yen gitu misalnya. Nah, ini akan sangat susah ya kalau misalnya kita hanya ngandelin knowledge dari si LLM-nya gitu. Karena bisa aja LLM ini kan udah di training, misalnya dia di training tahun 2023 gitu, atau misalnya 2024. Sehingga mungkin knowledge-nya itu adalah knowledge pada tahun itu. Nah, akan lebih baik kalau misalnya agent-nya milik kita, dengan reasoning si LLM tadi, dia bisa akses ke suatu real-time API dengan custom tools yang kita definisikan. Nah, di sini kita akan coba pakai API exchange rate. Nanti teman-teman bisa coba klik, lalu coba sign up, lalu juga nanti dapat API token-nya ya. Nanti untuk API token-nya nanti bisa dimasukkan ke .env-nya seperti ini. Jadi contoh misalnya kita lagi-lagi ya, kita pengen buat skema skema misalnya currency converter input gitu ya. Contoh misalnya jumlah jumlah uang yang pengen kita konversikan, lalu dia dari currency apa dan juga ke currency apa gitu misalnya. Oke. Nah, contoh misalnya di sini nanti kalau teman-teman coba cek output dari API exchange rate-nya, dia akan ngeluarin output seperti ini gitu. Contoh misalnya nanti USD, dia akan coba conversion rate-nya ini dalam bentuk nilai-nilai mata uang yang lain gitu. Nanti kita bisa ngelakuin akses ke nilai misalnya Indonesia, yaitu misalnya kita akses key IDR-nya gitu misalnya. Oke, jadi untuk mendefinisikan suatu custom tool sebenarnya cukup sederhana, di mana kita cukup membuat suatu custom class, yang mana dia itu menginherit class based tool yang sudah disediakan oleh Crew AI-nya gitu. Dengan catatan, kalau misalnya kita menginherit suatu base tool, di mana kita harus mengimplementasikan definisi dari underscore run-nya gitu. Jadi nanti setiap kali tools itu dijalankan, sebenarnya dia akan coba jalanin function ini. Oke, jadi karena custom tools kita ini, kita pengen akses exchange rate dari exchange API tadi. Jadi untuk definition run-nya itu sesederhana, kita akan coba request get. Nanti teman-teman bisa baca dokumentasinya, request get ke link API ini dengan API key, lalu ada from currency, di mana untuk outputnya kita akan dapatkan, kalau misalnya status code-nya itu tidak 200, kita akan berikan suatu response error. Kalau misalnya dapat, kita coba ubah ke JSON dan kita coba akses. Contoh misalnya kita akses conversion rates-nya ke currency, to currency, yang mana itu di dalam bentuk sini ya. Jadi kalau misalnya nanti Indonesia, berarti to currency-nya adalah IDR gitu misalnya. Lalu untuk converted amount-nya berarti adalah jumlah dikalikan dengan rate-nya gitu. Lalu nanti kita akan coba kembalikan nilai output dari currency converter-nya tadi dalam bentuk seperti ini. Nah, contoh misalnya kita ngebuat suatu currency analyst, suatu agent currency analyst, di mana dia bisa coba provide real-time currency conversions.
di mana kita juga coba definisikan tools yang dia bisa pakai. Kalau misalnya kita berikan suatu task seperti ini, kita coba berikan task yang sifat input yang sifatnya manual dulu gitu ya. Contoh misalnya kita berikan input amount from currency dan juga to currency dengan cara seperti ini. Oke, kurang lebih nanti outputnya akan seperti ini ya. Jadi si currency analysis ini akan coba menggunakan tools tadi, lalu dia akan coba hit ke API tadi menggunakan custom tools yang sebelumnya kita udah definisiin. Lalu dia akan dapatkan tools output seperti ini. Jadi yang tadi dalam bentuk seperti ini ya. Amount lalu from currency, lalu is equivalent to, dan seterusnya. Lalu dia akan coba outputkan tambahan dengan reasoning LLM-nya juga ya. Kurang lebih nanti akan seperti ini. Tapi mungkin ini kurang dynamic. Kita nggak bisa tanya jawab lebih dinamis ya, karena ya kita harus definisiin inputnya, misalnya inputnya apa, amount, from currency, dan juga to currency gitu. Nah, jadi kita bisa definisiin suatu multi-agent untuk menjawab permasalahan yang sebelumnya udah saya sebutkan tadi gitu. Jadi kita bisa ngebuat suatu multi-agent di mana kita bisa berinteraksi layaknya seperti ini gitu. Jadi kita nggak harus definisiin misalnya from currency-nya apa, to currency-nya apa, amount-nya apa. Nanti dia bisa langsung otomatis parsing insight-insight dari query-nya tadi gitu. Nah, caranya kita coba ini ya. Kurang lebih nanti untuk skema currency converter inputnya kurang lebih akan seperti sama seperti sebelumnya. Nah, di mana kita punya agent tambahan yang kita namakan itu adalah query analyst, di mana tugasnya adalah dia akan menganalisis query dari user, lalu dia akan coba output suatu structure response, yang mana output dari structure response-nya itu harus sesuai dengan skema currency converter input. Gitu. Kurang lebih seperti ini. Nah, di mana nilai structure dari currency converter input milik si query analyst agent itu nanti akan dipakai oleh agent yang lain yang kita sebut dengan currency analyst. Jadi kurang lebih currency analyst tahapannya seperti sebelumnya ya. Tapi bedanya nilai nilai amount from currency dan juga to currency itu didapatkan bukan lewat input manual, tapi dia lewat query analyst agent gitu. Di mana query analyst agent ini bertugas untuk memparsing query dari users ke bentuk seperti ini, amount from currency dan juga to currency. Oke, jadi kalau misalnya kita coba jalanin ya, kurang lebih seperti ini. Di sini kita coba definisikan task untuk query analyst, lalu kita definisikan task untuk currency conversion atau currency analyst gitu ya. Lalu kita coba buat suatu crew, di mana kita bisa bertanya misalnya seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya saya coba tanya, kalau misalnya saya jalan-jalan ke Jepang dari Indonesia dan saya punya 1 juta rupiah di local currency, berapa banyak uang Jepang yang harus saya butuhkan gitu misalnya. Atau berapa banyak uang yang saya bisa dapatkan gitu. Dimana nanti query analyst ini akan coba ngelakuin reasoningnya tadi ya. Jadi dengan query seperti ini dia akan coba extract insight seperti apa. Dimana nanti output structure-nya itu kurang lebih seperti ini gitu. Ini sama dengan output skema yang sebelumnya kita udah definisiin, yaitu si currency converter input. Lalu, output dari query analyst ini akan dimanfaatkan oleh si currency analyst untuk nanti dia bisa ngelakuin analisis di mana dia akan coba manfaatkan si currency tools-nya kita sebelumnya, yaitu akses ke suatu real-time exchange rate. Lalu dia akan coba lakukan perhitungan seperti sebelumnya, dan juga bisa mengoutputkan kurang lebih hasil konversinya seperti apa gitu. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Jadi dia bisa ngelakuin reasoning tadi dari teks seperti ini, lalu dia bisa akses ke suatu real-time API, dan dia bisa generate respons jawaban yang sifatnya real-time juga gitu, karena dia akses ke suatu database yang ataupun suatu API yang sifatnya real-time. Gitu. Nah, jadi mungkin nanti teman-teman kalau misalnya mau definisiin suatu tools, kurang lebih caranya seperti ini ya. Nah, jadi kalian bisa bayangin seberapa powerfulnya kalau kita bisa ngedefinisiin custom tools untuk multi-agent ini gitu. Jadi misalnya kita nanti bisa buat multi-agent yang mana dia bisa mikir, bisa reasoning, terus dia bisa mikir apakah sebaiknya kita ngasih notifikasi apa enggak gitu.
Lalu kita bisa bikin suatu tools yang dia bisa ngelakuin webhook untuk misalnya ngasih notifikasi misalnya lewat Telegram atau misalnya WhatsApp dan lain-lain gitu. Atau mungkin nanti kita bisa interaksi ke database milik kita sendiri atau mungkin bisa interaksi ke third party API milik kita sendiri gitu. Jadi mungkin sekian untuk tutorial ataupun penjelasan saya di video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.